bagaimana status hukum memakan daging anjing laut tadi. Rupanya di kalangan ulama masih ada ya khilafiyah, ada perbedaan pandangan. Namun menurut mayoritas dari madhab Imam Syafi'i, juga ulama-ulama yang lain, berdasarkan keumuman ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi, ditambah juga banyak ulama fatwanya, itu hukumnya halal karena ayat Quran dan hadis itu secara umum bahwa apa yang ada di laut itu ya merupakan halal, bahkan bangkainya aja halal untuk dimakan gitu kan, dan disucikan ya, dan suci. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i punya pandangan dengan ulama-ulama pendukung beliau, tidak ada salahnya kalau misalnya mau gitu ya. Jadi pendapat mayoritas ulama itu mungkin bahwa yang dibentuknya yang macam-macam itu tetap aja itu namanya ikan gitu ya. Ya, jadi karena dikategorikan sebagai ikan yang di laut, walaupun bentuknya kayak manusia, mungkin bentuknya kayak anjing, kayak babi, karena namanya ikan, jadi boleh saja untuk kita makan. Iya, iya. Ya, itu alasan. Jadi bentuk karena menyerupai aja mungkin ya. Hanya menyerupai. Sehingga ada namanya anjing laut, singa laut ya, subhanallah. Tuh, ular laut ya. Itu jadi iya. Oleh mayoritas ulama dikatakan boleh karena dikategorikan sebagai ikan yang ada di sana. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Insyaallah kita hari ini atau di episode ini kita akan membahas tentang hukum memakan daging anjing laut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru dengar nih anjing laut. Ya. Baik, pagi kita akan membahas tentang hukum memakan daging anjing laut. Kalau anjing biasa kan udah umum ya. Udah umum. Artinya udah umum itu artinya udah sering kedengeran gitu ya. Kalau anjing laut nih yang masih awam masih. Silakan baginya Pak pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasadinu haliyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa dakwah Islamiyah melalui tanya jawab masalah keagamaan ini, bahkan dengan bacaan ya ayat-ayat Al-Quran, surat-surat khusus, bahkan dari daerah Garut ada permintaan kaitan dengan dimintakan untuk membacakan juz amma ya, dari mulai An-Naba tadi alhamdulillah kita sudah ya lakukan. Mudah-mudahan ini semua adalah untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada umat Islam di seluruh dunia. Amin. Bukan hanya umat Islam di daerah atau di Indonesia saja, tapi untuk ke mancanegara, sehingga kami ingin ya dengan Pak Andre ini ingin menjadi masuk ke dalam hadis Nabi yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, ya, artinya sebaik-baiknya manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya, insyaallah karena Allah memberikan sedikit ilmu, maka dengan ilmulah mudah-mudahan memberi manfaat kepada umat ya. Amin. Yang banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih Pak Andre ya. Selain buku-buku ya banyak diminati oleh umat, ditambah lagi dengan ya madu adibah ya alhamdulillah banyak yang borong juga. Saya ucapkan jazakumullah, mudah-mudahan selain sehat badannya juga mudah-mudahan ya banyak ilmunya. Amin, ya. Amin. Karena madu adibah tersebut bukan katakanlah hanya kita jual beli begitu aja kan, tapi 50%-nya kegunaannya untuk pondok pesantren Darus Sholihin dan sekaligus untuk membantu anak yatim. Amin. Sehingga pemirsa yang membeli itu selain badannya sehat, insya Allah menjadi tabungan untuk akhirat. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan Pak Andre kepada masalah yang menurut saya agak unik ya, pertanyaan ini. Ya, karena jamaah rupanya ada yang melihat karena dia mungkin sering main di lautan Pak Andre, jadi ada anjing laut gitu. Ya. Sehingga silahkan ditanyakan permasalahannya. Baik pagi. Ya pemirsa, kita akan membahas tentang tema hukum memakan daging anjing laut. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya memakan daging anjing laut? Halal ataukah haram? Itu bagi pertanyaan. Ya, silakan bagi. Baik, Raja Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sekitar memakan daging anjing laut. Ya. Dan sebagai informasi bahwa saya mendengar ada TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Saya dapat informasi dari TKI tersebut bahwa katanya buku Umat Bertanya Ulama Menjawab Pak Kiai Dimyati, karangan Pak Kiai Dimyati ini khususnya yang berkenaan dengan masalah anjing laut itu sudah diperbincangkan di Brunei Darussalam. Jadi artinya ulama-ulama di sana rupanya sudah nyebar ya buku ini ke Brunei. Nah sehingga dibahaslah gitu di sana tentang penjelasan-penjelasan mengenai masalah hukum memakan daging anjing laut ini. Nah jadi pertanyaannya tadi, bagaimanakah kan hukumnya memakan daging anjing laut, halal atau haram? Masalahnya kenapa ditanyakan? Mungkin si penanya ini karena sering main di laut, melihat ada di dalam laut itu ada berupa ikan tapi bentuknya seperti anjing. Kalau anjing darat kan sudah itu najis mughaladzah ya, sudah tidak ada istilahnya perbincangan lagi lah. Udah pada maklum. Tapi kalau anjingnya ada di lautan, apakah sama hukumnya dengan anjing di darat, yakni sama-sama najis, sama-sama haram dimakan atau halal? Nah ini ternyata saya jawab dalilnya Pak Andre berdasarkan ayat Quran, kemudian hadis Nabi ditambah dengan fatwa ulama. Jadi ini agak lengkap rupanya. Ya. Yang pertama kita bahas di sini, daging anjing laut itu hukumnya halal. Ya, beda dengan anjing darat. Oleh karena itu boleh memakannya. Nah mengenai masalah kehalalan daging anjing laut ini tentu tidak asal kita ya katakan halal begitu saja, akan tapi dasar, artinya dalilnya. Ingat dalam pelajaran yang lalu, al-amru bid dalil sabit wal amru bila dalil sulit untuk diterima. Nah oleh karena itu kita kemukakan dalilnya. Ulama yang mengatakan bahwa daging anjing laut itu adalah halal berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, bukan ayat 51 ya, tapi ayat 96. Dalam surah Al-Maidah ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, ada dalam surah Al-Maidah ayatnya ayat 96. Kemudian sebagai dalil yang kedua setelah Al-Qur'an kita turun kepada hadis. Tersebut dalam hadis sahih diterangkan sebagai berikut. An Sa'ib bin Salamah annal Mughirah bin Abi Burdah akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u min ma'il bahri." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik. Artinya dari Sa'id bin Salamah bahwa Al-Mughirah bin Abi Burdah telah memberikan informasi, ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bertanya seorang laki-laki. Setelah saya teliti Pak Andre dari syarah-syarah hadisnya, laki-laki ini adalah Abdullah bin Al-Mudlaji namanya, ya.
laki-laki tadi yang nama aslinya Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air laut. Hai Rasulullah, kami adalah orang pelaut dan membawa air hanya sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudu, niscaya kami nanti kehausan. Apakah boleh kami berwudu menggunakan air laut? Rasulullah SAW menjawab, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Malik. Hadis ini sejauh penelitian kami terdapat dalam kitab-kitab hadis sebagai berikut. Yang pertama dalam Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 21. Yang kedua dalam Sunan Tirmizi juz 1 halaman 47. Yang ketiga dalam Sunan Nasai juz 1 halaman 176. Yang keempat dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 154. Kemudian yang kelima dalam hadis Al-Muwatta ya karya Imam Malik juz 1 halaman 35. Kemudian Imam Tirmizi berkata, wa sa'altu Muhammad bin Ismail Al-Bukhariya an hadzal hadis faqala hadisun sahih. Saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang terkenal dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu nama lengkapnya, nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bahkan saya baca nama lengkapnya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya Al-Bukhari. Beliau ya tentang derajat hadis ini. Kemudian Imam Bukhari menjawab, hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Keterangan ini dapat dibaca dalam kitab-kitab Fiqh Sunnah juz 1 halaman juz 3 halaman 248, Subulus Salam juz 1 halaman 15, kemudian Nailul Autor juz 1 halaman 17. Bahkan dalam kitab Nailul Autor juz 1 halaman 17 tersebut begini. Wa qala Ibnul Asir fi Syarhil Musnad hadza hadisun sahih masyhurun akhrajahul a'immah fi kutubihim wahtaju bihi wa rijaluhu siqatun. Artinya Imam Ibnul Asir telah berkata di dalam kitab Syarhul Musnad, ini adalah hadis sahih lagi masyhur. Diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis dalam kitab-kitab mereka dan mereka berdalil dengannya dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Kemudian Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari hadis itu khususnya sabda Rasulullah SAW al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, beliau berkata sebagai berikut, fihi dalilun ala hilli jami'i hayawanatil bahri, ala hilli jami'i hayawanatil bahri hatta kalbihi wa hinzirihi wa su'banihi wa huwal musahhahu inda syafi'iyah wa fihi khilafun. Artinya padanya terdapat suatu dalil tentang halalnya semua binatang laut, termasuk anjing laut, babi laut, dan ular laut. Kaul itulah yang dipandang sahih oleh para ulama madhab Syafi'i. Padanya terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Karena keterangan ini ada dalam kitab Nailul Autor juz 1 halaman 20. Kemudian Imam Asy-Syaukani menambahkan penjelasan berikut ini. Wala khilafa bainal ulama'i fi hilli samaki ala ikhtilafi anwa'ihi. Wa inna makhtalafu fi ma kana ala surati hayawanil barri kal adamiyyi wal kalbi wal hinziri. Fa indal Hanafiyah wa huwa qaulu Syafi'iyah annahu yahrumu wal asahu in anis Syafi'iyah al hilu mutlaqan wa huwa qaulul Malikiyah illal hinzira fi riwayatin wa hujjatuhum umumu qoulihi ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa hadisu huwa tahuru ma'uhu al hilu maitatuhu akhrajahu Malik wa ashabus sunan wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Artinya sudah tidak terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam hal halal ikan dengan beraneka ragamnya. Jadi kalau masalah ikan, Pak Andre, dengan bermacam ragamnya di lautan itu tidak ada khilafiah di kalangan ulama, hukumnya halal. Namun yang mereka perselisihkan adalah jika keadaan ikan berbentuk binatang darat, seperti misalnya ada ikan bentuknya bentuk manusia, bentuk anjing, dan bentuk babi. Menurut pendapat ulama madhab Hanafi dan sebagian kaul dari ulama madhab Syafi'i, yang demikian itu hukumnya haram karena bentuknya sudah merupakan
ya binatang darat, apalagi bentuk manusia, anjing dan babi. Menurut pendapat yang lebih sahih dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, hukumnya halal secara mutlak. Terdapat pula kaul yang seperti itu dari ulama mazhab Maliki, kecuali babi menurut satu riwayat. Adapun dalil yang digunakan atau dipegang oleh ulama mazhab Syafi'i yang menghalalkan tadi ialah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut, dan sebuah hadis yang artinya laut itu suci airnya, halal bangkainya. Hadis riwayat Imam Malik dan Ashabus Sunan yang disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Demikian dalam kitab Nailul Autor juz 9 halaman 28. Dari uraian di atas kiranya dapat kami simpulkan sebagai berikut. A. Menurut mazhab Hanafi, anjing laut itu hukumnya haram. Pendapatnya itu diikuti oleh sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i dengan tidak mengungkapkan dalilnya. Pokoknya haram aja, ya, karena namanya anjing, ya. Walaupun di laut, jadi itu anjing laut, ya tetap haram menurut Imam mazhab Hanafi dan sebagian kecil dari mazhab Syafi'i. Kemudian B, menurut mazhab Maliki dan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, pendapat inilah yang dipandang lebih sahih bahwa anjing laut itu hukumnya halal berdasarkan dalil dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 96 dan hadis sahih dari Rasulullah SAW riwayat Imam Malik dan Ashabus Sunan. Ayat dan hadisnya telah kami sitir di atas. Perlu kami ungkapkan bahwa mazhab Hambali pun sama dengan mazhab Maliki dan Syafi'i, yakni sama-sama berpendapat anjing laut itu hukumnya halal. Namun menurut Imam Hambali, anjing laut harus disembelih terlebih dahulu, ya. Ketika mau memakannya harus disembelih dulu. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak perlu disembelih. Tak ubahnya seperti ikan biasa. Ini baca keterangannya di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah yang terdapat dalam Hamish kitab Al-Mizanul Kubra karya Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Utsmani juz 1 halaman 151. Mengenai hukum halalnya daging anjing laut, di samping terdapat dalam kitab-kitab yang telah disebutkan, dapat juga dibaca dalam kitab-kitab di bawah ini, ya. Yang pertama, sejauh penelitian saya adalah yang pertama bisa dibaca dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari halaman 65. Yang kedua, dalam kitab Tarsyihul Mustafidin karya Said Alwi Ahmad As-Saghaf halaman 207. Yang ketiga dalam kitab I'anatul Talibin karya Said Bakri Syatu Ad-Dimyati juz 2 halaman 353. Yang keempat dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri juz 2 halaman 303. Yang keempat dalam kitab Al-Iqna, ya, karya Syekh Khatib Asy-Syarbini juz 2 halaman 276. Yang keenam di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husaini, ya. Ini juz 2 halaman 235. Dan yang terakhir yang ketujuh bisa dibaca dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam Nawawi, ada pada juz 9 halaman 31 sampai 32. Itu keterangannya berkenaan dengan hukum makan daging anjing laut. Jadi sebagai hulasah Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah pertanyaan dari, ya, jamaah ini, karena pertanyaan ini kan dari umat, ya, mengenai bagaimana status hukum memakan daging anjing laut tadi. Rupanya di kalangan ulama masih ada, ya, khilafiyah, ada perbedaan pandangan. Namun menurut mayoritas dari madhab Imam Syafi'i, juga ulama-ulama yang lain, berdasarkan keumuman ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi, ditambah juga banyak ulama fatwanya, itu hukumnya halal karena
ayat Quran dan hadis itu secara umum bahwa apa yang ada di laut itu ya merupakan halal, bahkan bangkainya aja halal untuk dimakan gitu kan, dan disucikan ya, dan suci. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i punya pandangan dengan ulama-ulama pendukung beliau, tidak ada salahnya kalau misalnya mau gitu ya. Jadi pendapat mayoritas ulama itu mungkin bahwa yang dibentuknya yang macam-macam itu tetap aja itu namanya ikan gitu ya. Ya, jadi karena dikategorikan sebagai ikan yang di laut, walaupun bentuknya kayak manusia, mungkin bentuknya kayak anjing, kayak babi, karena namanya ikan, jadi boleh saja untuk kita makan. Iya, iya. Ya, itu alasan. Jadi bentuk karena menyerupai aja mungkin ya. Hanya menyerupai. Sehingga ada namanya anjing laut, singa laut ya, ular laut ya. Itu jadi oleh mayoritas ulama dikatakan boleh karena dikategorikan sebagai ikan yang ada di sana. Baik, terima kasih. Terima kasih bagi. Baik pemirsa, ini tentang ikan laut yang bentuknya kayak anjing, kayak ya macam-macam. Yang penting mayoritas ulama mengatakan halal ya bagi ya. Baik. Ya. Sehingga kita bisa lebih paham ya, tidak menjadikan ragu-ragu ya, walaupun ada sedikit hilafiyah di kalangan ulama. Ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah kita mendapat pencerahan. Dan kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.